Polres Banjar berhasil mengungkap 44 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 52 orang dalam operasi Antik Intan 2024 selama 14 hari. Dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024, Satsamapta Polres Belitung melaksanakan patroli perintis presisi. Satpol Airut Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan klinik apung kepada warga pesisir sungai di Desa Sungai Rasau, Kabupaten Tanah Laut. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi hari ini selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, Ditres Narkoba Polda NTB berhasil mengungkap 17 kasus narkoba dengan menangkap 24 orang tersangka, di antaranya terdapat 11 residivis melalui operasi intensif yang dilakukan selama bulan April hingga Mei 2024. Kapolda NTB Irjen Pol Umar Farok memimpin gelaran konferensi pers di Tribun Lapangan Baradaksa dan mengungkapkan jika pihaknya berhasil menyita sebanyak 449,8 gram narkotika jenis sabu. Operasi pengungkapan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan Ditres Narkoba Polda NTB yang menargetkan pengungkapan terhadap pengedar dan kurir narkotika. Seluruh tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat dan pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Usai konferensi pers, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika dan ribuan botol minuman keras. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim berhasil mengungkap 10,4 kg sabu di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto mengatakan barang bukti 10,4 kg sabu berhasil diamankan dari ketiga tersangka AR 44 tahun, R 39 tahun, dan A 31 tahun. Barang bukti tersebut dibawa dari Kalimantan Utara dengan rute Bulungan Berau, Wahau, Sangatta, Bontang, Samarinda, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan roda 2. Usai konversi dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti dan para tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup dan hukuman mati. Polres Banjar berhasil mengungkap 44 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 52 orang, terdiri dari 49 laki-laki dan 3 perempuan dalam operasi Antik Intan 2024 selama 14 hari, mulai tanggal 17 Mei hingga 30 Mei 2024. Kapolres Banjar AKBP Ivan Haryat didampingi oleh Wakapolres Banjar, Kasatres Narkoba dan Kasih Humas Polres Banjar mengatakan
bahwa ada 52 orang yang diamankan dengan peran tersangka masing-masing. Barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 110,5 gram, ekstasi sebanyak 26 butir, Carnoven atau Zenith sebanyak 820 butir, dan Psikotropika sebanyak 1.775 butir. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, kasus kepemilikan narkotika jenis sabu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen. Seorang pria berinisial BD, 41 tahun, warga Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasih Humas Polres AKP Heru Sanyoto mengungkapkan tersangka diamankan di Desa Kretek, Kecamatan Rowo Kele, Kebumen. Penangkapan terhadap tersangka bermula dari informasi masyarakat. Dari tangan tersangka, Satres Narkoba mendapatkan 3 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening dengan total berat 2,6 gram dan sebuah handphone. Karena perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Polres Magetan, Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran narkoba di Jalan Samudra, Kelurahan Bulukerto, Magetan, Jawa Timur. Satu pelaku diamankan setelah terbukti membawa narkoba jenis sabu di dalam mobil miliknya. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Magetan berhasil mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Pengungkapan kasus ini dilakukan di salah satu lokasi karaoke di Jalan Samudra, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Menurut Kasatres Narkoba Polres Magetan, Ibtu Putut Yuger Asmoro, operasi razia di tempat karaoke tersebut mengamankan seorang pengunjung yang mengaku bernama AR alias Paito berumur 42 tahun. Saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik AR, yakni mobil jenis minibus, ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Dari kejadian tersebut, terduga yang membawa sabu seberat 6,4 gram kami amankan dan kami bawa ke Mako Polres Magetan untuk pendalaman lebih lanjut. Sementara dari pemeriksaan kami itu dikonsumsi sendiri. Itu masih kami dalami, kalau barangnya dari mana itu masih kami dalami. Kalau masalah ditangkap di salah satu sebuah karaoke itu, yang bersangkutan hanya nyanyi. Akhirnya kami geledah per room, ternyata di salah satu room itu kami dapati BB yang dimaksud itu. Atas perbuatannya, AR yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan 2 atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Magetan, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, Polsek Cikarang Timur berhasil mengungkap kasus penggelapan kendaraan pick-up yang digelar di lobi utama kantor Polsek pada Kamis lalu. Usai pengungkapan, pihak Polsek Cikarang Timur langsung menyerahkan kembali kendaraan kepada pemiliknya. Untuk laporan polisi terkait penipuan dan atau penggelapan, pasal 38 dan atau 72 KUHP. Kejadian Rabu 24 Januari 2024 jam 13. Tempat kejadian Kampung Tobor, 1 RW 1, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Modus operandi tanggal 22 Mei 2024 jam 18, korban inisial B melaporkan ke Polsek Cikarang Timur bahwa mobilnya disewa awalnya namun tidak dikembalikan. Mobilnya pick up. Atas laporan itu kami menindaklanjuti. Setelah beberapa lama, sekitar 3 bulan 4 bulan, kami dapat informasi bahwa pelaku ada di Subang, Cipende. Di mobil itu ada di sana. Anggota bersama korban mendatangi 4
yang informasi tersebut ternyata betul unit mobil itu ada di situ. Namun pada saat dilakukan penangkapan, orang yang megang mobil itu kabur. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, ternyata betul itu mobil yang dilaporkan ke kami. Pelakunya inisialnya B, DPO. Jadi saat ini baru diamankan barang bukti. Barang bukti saja, dan kita akan kembalikan kepada pemiliknya untuk pinjam pakai. Terima kasih Pak Kapolsek ke sini, bawa pulang ke sini. Alhamdulillah mobil saya hari ini ada di sini. Banyak terima kasih ya Pak. Alhamdulillah mobil saya bisa kembali lagi. Nih Bapak, STNK-nya saya serahkan sama Bapak. Alhamdulillah Kapolsek. Banyak terima kasih saya bisa kembali lagi ke tangan saya. Himbauan pada warga untuk lebih hati-hati dalam hal mungkin melakukan pinjam atau sewa menyewa, harus jelas siapa keberadaannya, dan kalau bisa kendaraan itu kita pasangkan GPS biar gampang dilacak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.